Welcome back to my channel belajar bisnis digital. Halo teman-teman dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam sukses, salam sehat, salam damai, salam sejahtera ya buat kita semua. Jadi konten yang akan saya bahas pada malam hari ini mungkin salah satu konten yang paling penting. Jadi inti dari semua analisa, baik itu analisa fundamental, analisa yang berdasarkan market action atau cara kita di dalam membaca candle atau chart pattern, terus analisa technical yang menggunakan trend line ataupun indikator, intinya semuanya itu satu kata, yaitu mengenali kemana tren bergerak. Karena ketika kita mengenali tren, ya sudah pasti hampir semua trader di dunia ini ingin berpartisipasi atau melakukan transaksi ketika tren sedang terjadi. Karena itu muncul istilah trend is my friend. Jadi tren itu adalah sahabat terbaiknya para trader. Nah, persoalannya begini. Kenapa cara kita di dalam melihat tren itu berbeda-beda? Nah, di video kali ini ya saya akan membedah konsep dasar tren menurut teorinya Dow. Karena acuan ya technical analisis yang saya gunakan di video ini kan adalah John J. Murphy. Jadi semuanya itu ada pijakan logisnya. Jadi untuk lebih detail ya silakan ditonton atau disimak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, buat Anda yang pernah trading ataupun investasi entah itu di saham, komoditi, forex ataupun kripto, saya yakin 100% secara teknis Anda dengan begitu mudahnya di dalam menentukan apakah sebuah instrumen itu sudah membentuk tren atau tidak. Entah itu nanti menggunakan garis tren ataupun indikator yang lain. Yang menjadi pertanyaan mendasarnya itu begini. Kenapa persepsi kita atau sudut pandang kita di dalam melihat tren itu berbeda-beda? Nah, inilah nanti yang akan dibahas oleh teorinya Dow ya. Jadi Dow itu membagi tren itu menjadi tiga. Yang pertama ada yang dinamakan dengan primary atau major trend atau tren utama. Jadi di sini dilambangkan dengan garis warna merah. Nah, di dalam primary atau tren utama itu ada yang dinamakan dengan secondary trend atau tren sekunder. Nah, jadi ini dilambangkan dengan garis warna ungu. Sementara yang ketiga uh, ini ada yang dinamakan dengan minor trend atau tren yang paling kecil. Jadi ilustrasi yang dibuat oleh Dow itu major trend ini sama dengan gelombang besar, sementara secondary trend ini sama dengan ombak, sementara minor trend ini sama dengan riak ya. Nah sekarang coba kita bedah lebih detailnya seperti apa. Oke teman-teman, jadi di dalam menentukan apakah itu primary, secondary, ataupun minor trend, kita kan membutuhkan alat ukur yang logik ya. Jadi menurut Dow ya, primary atau major trend itu atau tren utama, alat ukurnya itu pertama dari sisi waktu. Jadi rentang waktu major trend itu antara 6 bulan, oke ini 6 bulan sampai 3 tahun. Jadi kalau kita kembali ke grafik ini, jadi ini adalah mata uang USD yang di-pairingkan atau dipasangkan dengan USD JPY. Jadi ini kalau dilihat ya rentang waktunya dari 2012 sampai 2015. Jadi kurang lebih sekitar 3 tahun dia membentuk satu gelombang besar atau tren besar. Nah, yang kedua ya, yang menjadi alat ukurnya itu adalah time frame yang digunakan. Nah, biasanya time frame yang digunakan oleh Dow itu adalah weekly dan monthly ya. Nah, dia mengilustrasikan kalau major trend ini sama seperti gelombang. Jadi nanti
saya kasih teman-teman ilustrasi ya, gelombang, ombak, dan riak itu bedanya ada di mana. Nah, yang kedua, ini ada yang dinamakan dengan secondary trend atau tren sekunder. Jadi di dalam tren besar itu ada tren yang lebih kecil ya. Nah, rentang waktu yang menjadi alat ukurnya itu antara 3 minggu sampai 6 bulan. Nah, sementara time frame yang digunakan itu rata-rata H4 dengan daily. Nah, di sini Dow mengilustrasikan tren sekunder itu sama dengan ombak. Sementara yang terakhir ya atau yang ketiga itu adalah minor trend atau tren yang paling kecil. Waktunya antara 1 hari sampai 3 minggu. Time frame yang digunakan itu antara ya M30 dengan 1 jam. Nah, sekarang yang masih agak ambigu ya, kita mempersepsi apa bedanya antara gelombang, ombak dengan riak. Oke, ini saya contohkan saja. Kebetulan saya pernah menekuni olahraga selancar. Jadi buat teman-teman yang pernah main selancar, ini pasti dengan mudah bisa memahami apa yang saya jelaskan. Jadi ada bulan-bulan tertentu ya, itu kita mengenali istilahnya low tide. Jadi di mana terjadi surutnya air laut. Jadi ilustrasi gambarnya seperti ini. Jadi biasanya itu terbentang pantai yang luas. Jadi kalau di Kuta Bali ini biasanya musim panas ya, antara Juli, Agustus, dan September ya, awal September. Nah, ada bulan-bulan tertentu, ada gelombang besar yang datang. Ya, jadi gelombang besar ini volume airnya itu besar. Nah, biasanya dia menutupin pantai. Nah, inilah nanti gelombang inilah yang dinamakan dengan major trend. Jadi, ketika terjadi high tide ya atau terjadi air pasang, gelombangnya itu besar. Nah, di dalam gelombang besar, biasanya air ya ketika mendekati air laut yang mendekati pantai, ya apalagi pantainya itu ada karang di bawahnya. Nah, biasanya dia membentuk ombak. Jadi ombak inilah nanti yang dinikmati oleh para atlet selancar ya. Nah, ombak yang pecah sebelum eh, sampai ke tepi pantai, dia akan membentuk riak. Jadi gelombang itu volume airnya besar, sementara ombak ya ini dia volumenya lebih kecil, sementara yang paling kecil ini adalah riak ya. Jadi dari ketiga ilustrasi yang barusan saya contohkan, ya teman-teman mudah-mudahan paham ya apa bedanya antara gelombang, ini volume airnya begitu besar. Nah, di dalam volume air yang begitu besar, dia akan membentuk ombak, ya volumenya lebih kecil. Sementara riak ya, ini adalah yang paling kecil.